Salam guru penggerak. Saya Limas Sugultom, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Boronadu, Kabupaten Nias Selatan. Saya akan memaparkan demokrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya, di depan memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Ingmadya Mangunkarso. Saat di tengah murid, guru memberikan semangat dan motivasi. Tuturi Handayani. Saat di belakang, guru memberikan dorongan dan arahan. Ki Hajar Dewantara menyampaikan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti yang memuat cipta, rasa, dan karsa, serta tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan setiap anak memiliki kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berbeda setiap anak ketika berada di daerah yang satu dengan daerah yang lain. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, kita harus memperhatikan kodrat alam yang dimiliki oleh anak tersebut agar pendidikan dapat dilakukan dengan baik. Kemudian kodrat zaman tentunya pendidikan di masa lampau sangat berbeda dengan pendidikan masa kini. Maka kodrat zaman juga merupakan unsur yang penting diperhatikan ketika melakukan pendidikan dan memberikan tuntunan. Saat proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat membahayakan dirinya. Pembelajaran berpusat pada murid. Anak merupakan pusat pembelajaran, oleh karena itu kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, senang, berharga, dicintai, dan dipahami. Hal itu akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Refleksi kegiatan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satunya adalah memberi contoh yang baik untuk dilakukan siswa. Kemudian menanamkan budi pekerti dengan melakukan penyambutan siswa, menyalam siswa baik pagi maupun ketika pulang jam sekolah, itu akan membuat siswa lebih berkarakter yang baik. Kemudian dari segi kodrat anak, memberikan tuntunan kepada anak untuk mencapai kodratnya dapat dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar di kelas. Selanjutnya, belajar berpusat pada peserta didik atau berpusat pada anak, yaitu dengan menghargai setiap anak agar anak aktif dalam setiap proses belajar dan mengajar di kelas. Adapun tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangannya adalah minat belajar anak sangat rendah sehingga sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka saya sebagai guru atau sebagai pendidik mencoba mengemukakan solusi, yaitu menggunakan metode belajar yang menyenangkan dalam setiap pembelajaran yang berpusat pada anak atau peserta didik, serta berusaha memahami karakteristik peserta didik. Alasan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara, yaitu karena pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sangat relevan dilaksanakan pada era perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sekarang ini agar dapat menciptakan kemerdekaan dalam belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
dan salam guru penggerak.